berawal dari suamiku. Berawal dari suamiku, dia ibaratnya punya selingkuhan itu. Jadi berawal itu. Terus aku kondisinya galau banget, sedih banget sih yo ngono iku lah. Setiap hari mendukun. Satu hari dukunnya itu sampai 10 sampai 6 4 itu per hari, sampai menghabiskan per hari 600.000 500.000 per hari itu. Ya apa caranya suamiku sembuh dari situ? Ya karena suamiku kena guna-guna. Terus itu sulit banget untuk kesembuhannya. Aku lari kemana semua. Itu mungkin jalannya. Terus akhirnya saya langsung, ya singkat ya. Akhirnya saya ketemu orang tua. Terus dia bilang begini, orang tua tetangga kampung. Dia bilang begini, sebetulnya ada banyak yang bilang tapi tidak bisa. Bukan tidak bisa, mungkin dia tidak niat atau gimana, nggak tahu. Yang namanya Pak Damono bilang begini, jangan diobati suaminya, karena ada salah satu ilmu yang sampean punya semenjak sampean ada di kandungan. Ilmu itu sudah jangkung menjauh ya, jangkungnya. Nah itu sudah ada pada waktu dia hamil. Nah dia itu menunggu waktu nanti setelah usia. Nah usia 30 berapa ya? 35-an itu ngawali ilmu itu mulai kepingin masuk ke badanku, tapi tidak bisa. Lah dengan cara ujiannya adalah surat berat banget, berat banget. Suami yang sangat setia, sayang banget sama anak keluarga, akhirnya jadi siluman di dalam keluarga. Bahkan saya mau dibunuh, bahkan saya mau dibunuh aja beberapa kali. Terus yang tidak menghiraukan anak tidak mau sama sekali, ya hilanglah semuanya. Akhirnya saya kejar itu, akhirnya ternyata ilmu ini menuntun saya ke itu ke dukun itu dengan tujuan agar menemukan siapa yang membantu bisa masukkan ilmu ke badanku. Itu ternyata itu Pak Damono itu. Lah dia langsung bilang sama saya, nggak usah diobati suaminya. Kalau suaminya diobati percuma, walaupun punya harta segunung, walaupun punya apa selangit, tidak bakalan sembuh. Karena apa? Satu, memang diguna-gunanya sudah terlalu dalam. Satunya itu, duanya memang itu adalah ujianku itu. Terus akhirnya lama-kelamaan aku tapi setiap sering kali sama Pak Damono ini diminumi terus agar aku tenang, agar aku gitu. Terus suatu hari pertama kali entah bulan berapa aku nggak tahu, aku kan lupaan, aku sangat lupa banget. Terus Pak Damono bilang, ilmu itu sudah masuk ke badanku, sudah, itu ilmu murni milikmu. Memang itu berupa Al-Fatihah, ilmu Al-Fatihah yang dari Allah, ilmu putih berupa Al-Fatihah, berupa perempuan cantik. Al-Fatihah itu yang perempuan cantik masuk ke badanmu sudah. Terus disuruh ngobati orang. Aku kaget saat pertama kali itu suruh ngobati orang. Ya aku kaget, ya apa caranya ngobati, bingung kan, aku gak bisa. Terus aku malamnya mimpiku itu ada orang antri banyak satu ketemu aku. Terus aku tanya, dari mana Bu? Jember. Terus ada lagi datang satu, dari mana Bu? Dari sini. Aku kaget, dalam mimpi itu sama dengan sekarang, sampai antri ke sana. Dari mana? Sampai orang gila-gila datang. Terus aku sakit ini, aku sakit kanker, aku sakit ini, dalam mimpi begitu. Terus akhirnya omongannya orang sakit itu bilang begini, ngobati sih, bukan dari mulutnya dia, tapi ada suaranya di dalam mimpi itu. Ngobatinya kamu nanti sama orang,
walaupun kamu tendang, walaupun kamu bentak, walaupun kamu tinju, walaupun kamu apa, yang penting kamu sentuh, insya Allah sembuh dari Al-Fatihah itu aja. Terus ada orang pertama kali namanya Pak Tamun ke sini, dia sakit apa nggak tahu, ini atau apa, pertama kali ngobati yaitu kakinya tak tendang ini, karena ngilu aku juga bingung apa tak apakan, tak tendang. Terus memang aku agak sombong banget karena aku kan orang karate dulu, tapi rotok sombong, ya tak tendang aja terus akhirnya dia sembuh. Lo aku kaget, lo kok sembuh. Terus karyawanku kan banyak, karena aku orang catering, namanya Muji, bernama Muji, itu sakit dia lambung, sudah bertahun-tahun tidak sembuh. Tak obati, dia muntah kuning gitu, muntah, akhirnya sembuh. Terus ada lagi tak obati karyawanku dulu, karyawanku kan banyak, tak obati sakit ini, tak obati gitu. Terus akhirnya ada salah satu orang yang sakit sangat parah banget, dicetak sini ke rumahnya, ke mana itu, cetak apa jenenge Wedoro atau apa, di situ nggak ngerti, nggak paham, bakul-kerupuk dia sakit di dalam jipan gini cok, sudah hampir 5 tahun nggak bisa, jangankan untuk bangun gerak aja nggak bisa. Itu awalnya aku ngobati sakit parah. Terus dia Al-Fatihah itu langsung bisa duduk, nangis, keluarga gak percaya. Terus tak suruh jalan, terus tak obati terus itu kena santet. Akhirnya tak obati terus, tapi aku sama bawang putih, tidak wortel, tidak hamil. Yes, terus berlanjut. Terus aku sama Pak Eko aku sebelum sama Pak Eko, aku minta sama Allah bagaimana caranya aku bisa melupakan suamiku dan menenangkan diriku agar ilmuku sama-sama jalan gitu. Akhirnya apa? Terus ternyata ada pasien di sini namanya Saada. Dia senangnya dengan keloyongan Saada. Loh, di situ aku minta sama Allah termasuk terkabul. Datanglah Saada itu. Saada itu ngajak ke rumahnya, ke tetangganya, kumpul semua, dia mencari orang sakit di rumahnya. Jadi aku jarang pulang, mencari orang sakit kemana-mana. Terus dia sama Pak Eko sama Saada itu keliling-keliling mencari orang sakit. Terus keliling, terus setiap hari keliling saya keliling mencari, karena saya merasa saya bisa ngobati, sedangkan orang lain nggak tahu gitu loh, nggak tahu kalau saya ngobati. Jadi saya keliling, nanti dapat uang dari keliling-keliling itu, dapat uang 200.000, 300.000 tak buat beli sayur di Ngelawang, 150.000 tak buat beli sayur sop-sopan. Lah itu tak bagi-bagikan sama orang kampung sini. Begitu permainanku begitu. Jadi terus lama-kelamaan aku banyak orang sakit yang tak datangi. Akhirnya kita cari lagi janda-janda ya Mas ya. Saya mencari janda-janda tua yang tidak mampu, dan saya mengobati orang yang tidak mampu. Pakai wortel ini ceritanya gimana? Lah, aku kan daripada tanganku, hemat tangan, malah wortel, malah apa aja aku, batu, boneka, berarti mainan. Medianya itu apa saja. Bagi saya jalan nomor 1 adalah minta sama Allah. Yang penting doa Al-Fatihah itu. Iya. Jadi doa aku cuma satu, Al-Fatihah saja. Mulai masuk YouTube kapan? Ya mulai awal aku ngobati, bukan awal ya, sudah paling sekitar satu tahun, 15. Bu, berarti ini kan ilmu bawaan dari lahir? Ya bukan bawaan dari lahir. Kalau kecuali bawaan dari lahir. Nah, kalau dari lahir anakku yang kecil itu, ilmunya datang pada aku pada waktu anakku hamil itu. Anakku juga berilmu seperti aku yang kecil. Iya, Bu, maksudnya lepas pocong itu apa sih? Saya itu gak paham. Maksudnya lepas pocong itu adalah melepas ikatan. Jadi orang itu kena santet. Nanti kan tahu sendiri di sana. Monggo silakan. Saya terbuka kok pengobatan. Tidak saya tutup-tutupi sama sekali. Saya sangat terbuka, saya tidak tutup-tutupi sama sekali.